Yang memberikan pertanyaan adalah paslon nomor 3 kepada paslon nomor 4. Disilakan waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor 4. Di dalam peningkatan atau dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, salah satu ada 4 fungsi pemerintahan. Pertama adalah memberikan pelayanan publik, kemudian yang kedua memberikan pengaturan regulasi, yang keempat fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Nah, pertanyaan saya adalah untuk bisa menjalankan fungsi dari pemerintahan yang 3 tadi, yang 4 tadi, tentu dibutuhkan birokrasi yang kuat, birokrasi yang sehat. Sehingga seringkali birokrasi yang ada, salah satu jadi program strategis nasional adalah melakukan reformasi birokrasi. Pertanyaan, langkah apa yang ingin saudara lakukan ketika ingin melakukan reformasi dalam birokrasi di Kabupaten Agam, baik secara teknis maupun secara kultur dan secara membangun mindset. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 3. Kita silakan paslon 4 untuk memberikan jawaban, waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan paslon nomor 3 kepada kami paslon nomor 4, yaitu tentang tata kelola pemerintahan, khususnya tentang pelayanan publik, regulasi, pembangunan dan pemberdayaan. Karena Wakil Bupati sudah pernah jadi Wakil Bupati, saya persilakan Wakil Bupati untuk menjawab. Terima kasih. Sebetulnya Pak Andri Warman sangat menguasai ini, tapi beliau berbagi dengan saya. Berbicara tentang reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus kita laksanakan, dan salah satunya adalah berbicara tentang organisasi. Kita menginginkan organisasi yang ada, OPD yang ada betul-betul OPD yang efektif, OPD yang berperan sesuai dengan fungsinya. Dan dalam kesempatan ini kami merencanakan, seandainya kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menghilangkan struktur staf ahli, karena ini adalah urusan pilihan, bukan urusan wajib, dan kami akan menempatkan tenaga ahli non struktural. Kami akan berdayakan pakar-pakar di sini yang di bidangnya, karena bagi kami sangat tidak efektif ketika peran staf ahli memberikan kritikan, menyanggah kebijakan bupati, berdiskusi dan berdebat dengan bupati tentang suatu hal dengan keahliannya. Saya tidak melihat ini sebuah atau sesuatu yang efektif. Dan untuk itu, dengan adanya tenaga ahli yang berasal dari pakar, insya Allah akan mendapatkan input yang luar biasa bagi kami nantinya untuk membawa Agam ini ke arah yang lebih maju sesuai dengan visi misi Kabupaten Agam di dalam RPJMD yang kita susun, dan mudah-mudahan landing kita di RPJP ini bagus. Terima kasih. Kita beri kesempatan paslon 3 untuk merespon paslon nomor 4. Disilahkan waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Berarti saya simpulkan calon nomor 4 belum punya konsep tentang reformasi birokrasi, karena baru jawabannya nanti kita angkat staf ahli, nanti staf ahli yang mikirin gimana reformasi birokrasinya. Kalau kami mengusulkan punya pemikiran, punya konsep, yang pertama, membangun reformasi birokrasi tidak sederhana. Tidak hanya menunjuk orang, ini ada staf ahli, kemudian terjadilah reformasi birokrasi. Tapi ada 3 hal penting yang harus disiapkan dengan terpadu. Yang pertama sekali, tadi sudah saya singgung sebenarnya. Yang pertama sekali adalah membangun culture dan mindset bagi birokrat, bahwa fungsi pelayanan bukan hanya sekedar punya wewenang, tapi membangun mental pelayan. Kalau dalam Islamnya, sayyidul qaum khadimuhum.
pemimpin satu kaum itu adalah pelayan. Ini penting, ini mindset soalnya. Kalau mindset ini nggak duduk, maka akan sulit untuk membangun birokrasi reformasi yang begitu luas dengan kebiasaan yang sudah lama terbangun. Kemudian yang kedua, membangun sistem dan mekanisme di dalam. Di samping orangnya, mindsetnya disiapkan, kultur kerjanya dirubah, diperbaiki, juga sistem kerjanya dipersiapkan, mekanismenya. Sehingga dengan sistem yang jelas, itu akan kecil ruang bagi birokrat untuk terpancing melakukan KKN. Kemudian yang ketiga adalah membuat juga sistem partisipasi dan kontrol masyarakat. Sehingga dengan begini, ruang untuk terjadi penyimpangan membuka luas kesempatan bagi masyarakat memberikan masukan, mengkritik. Karena fungsi pemerintah, birokrasi itu adalah melayani. Oleh karena itu, beri ruang kepada yang dilayani. Sama dengan pelanggan diberi ruang untuk mengkritik penjual. Waktu telah habis. Terima kasih Paslon 3 dan Paslon 4.